Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat pembelajaran dengan menggunakan fitur lesson yang ada di Moodle. Oke, selain itu, selain menggunakan fitur lesson, saya juga menggunakan ChatGPT untuk membuat kerangka pembelajaran ya, untuk materinya maksud saya. Nah, untuk kerangka pembelajarannya saya sudah buat sebelumnya. Ini ya, kerangka pembelajarannya apa aja yang saya akan buat, materi apa yang saya akan buat dalam pembelajaran kali ini. Selain itu, saya sudah masuk ke dalam akun Moodle saya, khususnya di kursus 12 RPLA. Jadi saya akan buat pembelajaran di sini di CSS. Oke, kita langsung saja. Apa itu lesson? Lesson itu menurut saya fitur yang bagus atau bisa dibilang solusi apabila kita sebagai guru ada kendala dalam tidak sempat bertatap muka atau ada kegiatan lain di luar atau kegiatan apapun itu, kita bisa membuat lesson pembelajaran melalui fitur lesson di Moodle. Kita juga bisa setting durasi waktu minimal yang harus siswa belajar. Jadi kita bisa lihat siswa itu belajarnya berapa persen, apakah menyelesaikan tugasnya atau tidak. Baik, kita langsung saja. Pertama, kita hidupkan dulu mode ubahnya. Nah, ini saya akan buat di sini, di topik kedua yang sebelumnya sudah saya ganti dengan CSS. Kemudian saya tambahkan aktivitas lesson. Nah, ini ya, lesson atau pembelajaran, fitur pembelajaran. Oke, ini. Nah, di sini saya akan setting topiknya atau pembelajaran pertama saya sesuai yang telah saya buat, yaitu materi 1 pengenalan CSS. Ini saya copy aja, terus saya masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Deskripsinya saya kosongkan saja. Untuk tampilan, ini ya, tampilan proses bar. Jadi nanti ini akan terlihat berapa persennya dia sudah kerja. Jadi saya kasih tanda ya. Untuk menu, tampilan menunya saya tidak tampilkan. Untuk pengaturan lainnya itu belakangan. Ini ada fitur lain untuk ketersediaan, dimulai kapan ini pembelajaran dimulai. Saya akan aktifkan pembelajaran ini dimulai dengan besok tanggal 23 Agustus jam 7.30. Ya, 7.30 mana ya? Kelewat 7.30 ini. Batas waktunya saya tidak aktifkan aja, jadi mereka belajarnya kapan saja dan tidak saya beri waktu. Adapun waktu pengerjaan ya, ini saya setting saya tidak usah kasih setting waktunya berapa lama karena mungkin jaringan atau apa kendala dari mereka, jadi saya tidak perlu setting. Oke, tapi ini bisa disetting lagi ya, setelah kita simpan dan tampilkan, tekan tombol simpan dan tampilkan, itu kita bisa setting lagi. Kemudian kontrol aliran ini juga saya biarkan aja. Ini jumlah maksimum upaya per pertanyaan, ini saya buat 1 aja ya, 1 aja. Kalau mau kasih 4 juga boleh, tapi belakangan aja. Saya maunya per halaman itu cukup 1 aja. Kemudian nilai, ini nilai maksimumnya 100. Terus nilai untuk lulus itu 75. Oke, kategori latihan ini saya abaikan aja.
Oke, ini aja. Nanti kalau ada yang kurang dari settingan ini, setelah ini kita bisa kembali ke sini. Oke, berikutnya tinggal tekan tombol simpan dan tampilkan atau simpan dan kembali ke kursus. Jadi, oke, saya coba klik yang ini ya. Oke, ini lesson kita. Jadi kalau mau setting ulang di edit, ini ada edit setelan ya, ini. Oke. Nah, sekarang saya akan masuk kembali ke ini. Jadi kalau Bapak Ibu nih tekan tombol simpan dan tampilkan, dia langsung ke halaman ini. Nah, ini kita pertama ada di bagian edit, dibubarkan ini belum, masih kosong ya, masih kosong. Nilai esai nanti di sini. Jadi akan kita nilai esai ada di sini ketika ada soal esai. Oke, sementara kita di sini dulu. Nah, sekarang kita bisa import pertanyaan di sini, tapi saya mau buat pertanyaannya dari ChatGPT. Jadi saya tambahkan tabel percabangan di sini. Tabel percabangan. Oke, ini ya. Nah, materi pertama itu kan saya sudah sediakan, yaitu pengertian dan tujuan CSS. Nah, ini berarti materi pertama saya. Ini akan menjadi sub topik pertama, yaitu saya kasih nama subtopik atau sub 1. Topiknya adalah ini. Nah, untuk materinya diisi di sini. Saya gunakan ChatGPT ya. Ini saya minta ChatGPT buatkan penjelasan tentang yang ini, yang saya copy tadi, pengertian dan tujuan CSS ya. Kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, ini jadi CSS singkatan dari ini agak reload, agak lemot jaringan saya, terlambat. Oke, ini dia sudah buat. Kita tunggu aja. Oke, ini sudah. Jadi pengertiannya ini kita copy aja nih. Kita copy, scroll ke bawah sampai di sini. Ini yang ketujuh, copy, kemudian masukkan ke isi halaman ini, paste aja, Ctrl V. Nah, ini gampang kan Bapak Ibu? Nah, sudah. Nah, kemudian ini akan langsung deskripsinya, misalkan selanjutnya ya, isinya selanjutnya. Kalau ini deskripsi untuk tombolnya, ini tuh tombol halaman berikutnya. Ketika selesai dibaca ini akan kemana ya? Tapi ini hanya itu yang menentukan itu lompatnya ini ya. Selanjutnya nih, selanjutnya. Misalkan ke halaman selanjutnya. Cuman ini tulisan tombolnya. Jadi ini saya akan isi misalkan selanjutnya. Nah, saya buat kayak gini ya. Nah, saya buat kayak gini. Jadi kalau diklik ke halaman subtopik selanjutnya. Ya. Oke. Kemudian simpan dan tampilkan. Simpan halaman. Nah, ini jadi sudah jadi topik pertama saya. Subtiannya sudah jadi. Oke, ini ya, kalau diperluas tadi ini topiknya sudah jadi. Oke, kita tambah lagi halaman berikutnya. Ini pilih, jangan masih dibubarkan ya, masih di bagian edit, terus bubarkan. Sekarang kita bikin lagi yang kedua. Yang kedua adalah kita akan buat beberapa pertanyaan. Nah, kita suruh ChatGPT juga yang buat beberapa pertanyaan pilihan ganda. Jadi saya akan buat di sini itu membuat halaman
pertanyaan ini ya. Kalau pertanyaan, saya buat pertanyaannya jenis banyak pilihan ya, atau bisa dibilang pilihan ganda. Di sini pertanyaannya juga ada banyak, ada esai, ada benar salah, jawaban pendek atau mencocokkan, ada numerik. Nah, saya mau pilih yang pilihan banyak. Jadi saya akan buat 3 jawaban, nanti anak-anak tinggal pilih ya, mirip pilihan ganda sih, multi choice ya. Oke, ini multi choice sebenarnya. Oke, kita pilih. Oke, ini sekarang ini adalah sub 1 tadi ya, untuk soal. Jadi ini sub 1 soal 1. Jadi soal. Nah, soalnya di mana? Saya suruh ChatGPT yang buatkan. Nah, di sini nih, buatkan soal. Saya akan buat sekitar 3 soal. Buatkan 3 soal pilihan ganda berdasarkan materi pengertian. Oh sorry, maaf, salah ya, Mas. Nih, berdasarkan materi di atas. Nah, dia akan buatkan nih soal 1. Oh, nih apa tujuan dari penggunaan CSS. Nah, ini Bapak Ibu, dia sudah buatkan. Kalau Anda merasa kurang puas dengan soal ini yang dibuat ini, Anda klik ini ya, regenerate ini, nanti dia buatkan ulang. Nah, dia buatkan ulang tuh kan. Oke. Nah, kalau sudah puas dengan ini, Anda klik ini aja supaya iya. Oke, kita sudah ada 3 soal, tapi jawabannya nggak ada nih. Nah, kalau minta jawabannya tidak ada, minta jawabannya. Berikan jawabannya. Nah, gitu aja. Oh, langsung nomor 1 B, nomor 2 C, nomor 3 C. Nah, gampang kan? Kayak gitu aja Bapak Ibu. Oke, kita copy pertanyaan pertama, yaitu soal 1, apa tujuan utama dari Cascading Style Sheet atau CSS. Kita copy dan masukkan ke sini. Oke. Dan jawabannya ya, kita akan masukkan di sini. Yang A itu mengatur interaksi JavaScript pada halaman web. Ini taruh di sini. Nah, perhatiin jawaban nomor 1 ini itu kan yang itu B ya. B. Nah, jawabannya B. Jadi yang B ini kita copy aja dulu deh. Kita copy, ditaruh untuk jawaban yang kedua. Yang ketiga nanti di sini pilih aja yang ketiga. Untuk C-nya. Ya, terus yang keempat. Ini yang keempat. Oke, yang keempat di sini. Nah, sekarang perhatikan. Untuk ini sekarang ya, untuk responnya, karena jawabannya itu adalah di B, ini yang jawaban yang kedua yang benar, maka saya buatnya gini. Ini maaf respon. Jadi kalau ketika anaknya jawab ini, maka akan dijawab, maka ada responnya kayak gini. Maaf, jawaban Anda salah. Nah, atau kurang tepat. Oke. Poinnya 0 karena ini kan salah ya. Nah, ini kalau dia pilih ini, maka saya minta anaknya ini kembali ke halaman sebelumnya atau ke ini nih. Ke sub 1 pengertian, dan dia harus belajar lagi yang ini. Ya, dia baca dulu nih yang ini. Oke, yang kedua, jawaban ini kan benar nih, ini jawabannya ya. Jawaban kedua ini kan benar. Jadi kita nih jawaban Anda benar. Nah, ini kalau dia benar maka lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, terus dikasih poin 1. Ya, ini karena ini juga salah, maka kita copy aja nih yang ini.
ya, respon dari jawaban nomor 1 ini kita taruh di yang ketiga. Nah, ini juga pastiin. Terus ini yang jawaban nomor 3 ini, maka kalau seandainya salah dia ke sub 1 dulu, pengertian CSS ini juga kalau salah. Nah, kemudian simpan deh, klik tombol simpan. Nah, sekarang ini ya, jadi kalau anak ini menjawab benar, maka dia akan, atau menjawab B, maka akan melanjut ke halaman selanjutnya. Halaman selanjutnya apa? Nah, kita buat lagi soal selanjutnya. Tambahkan pertanyaan berikutnya. Nih, oke, ini lagi. Nah, kita buat di sini sub 1 itu soal nomor 2. Oke. Pertanyaannya apa? Kita ambil dari sini tadi. Manfaat utama dari CSS. Nah, kita copy ke sini. Terus oh iya, untuk ini adalah apabila jawabannya lebih dari 1 ya. Ini dicentang kalau apabila jawabannya lebih dari 1. Ya. Oke. Berikutnya pertama yang A, mengatur jalur URL pada halaman web. Ini bukan jawabannya ya. Ini kita taruh di sini karena ini bukan jawabannya. Poinnya kita kasih 0. Kita kasih respon. Maaf, jawaban Anda salah. Oke. Yang kedua, untuk jawaban yang kedua ini membuat tampilan halaman web menjadi lebih kompleks. Ya, oke. Ini juga karena kalau berdasarkan CSS itu nomor 2 itu jawabannya C, ini mengoptimalkan tampilan halaman web sebagai perangkat ya. Jadi jawabannya itu C. Ini juga kita kasih maaf, jawaban Anda salah. Nah, kemudian sorry. Tadi jawaban 1 ini kan salah, berarti dia harus kembali ke sub 1 ya. Ini supaya baca ulang-ulang. Ya, dia baca ulang-ulang. Ini juga supaya kembali ke 1. Oke, sudah 0. Sekarang yang ketiga. Untuk yang ketiga, itu yang C-nya. Yang C-nya ini kan jawabannya benar ya. Ya, benar jawaban. Ya, jawaban Anda benar. Nah, terus kita poinnya 1, skornya 1, ini akan lanjut ke halaman selanjutnya. Terus yang keempat, ini untuk yang keempat pertanyaannya, yang D ya, jawaban yang D, jawaban yang D. Ini juga tulis maaf, jawaban Anda salah atau masih salah ya. Ini lanjut ke ini. Oke, tinggal simpan dan oke. Ini sekarang kita sudah dua buah pertanyaan. Kita lanjut lagi. Sekarang kita sudah punya 3 pertanyaan. Selanjutnya saya akan masuk ke sub topik berikutnya. Perbedaan ini, HTML adalah ini, CSS adalah ini. 2 bahasa yang sering digunakan untuk pengembangan web untuk mengatur struktur dan tampilan halaman web secara terpisah. Berikut adalah beberapa perbedaan kunci antara HTML dan pertama, fungsi utama, jenis instruksi, terus ini instruksi, tujuan, contoh penggunaan, terus konten dan presentasi, file eksternal, hierarki. Nah, ini ya. Nah, karena ini menurut sudah cocok, kita copy aja dari atas ini. Copy, scroll bawah sampai file eksternal nih, sampai di sini nih. Oke, copy dan kita buat
berikutnya di sini nih. Oke, kita buat yaitu tambahkan tabel percabangan. Oke, ini kita akan masukkan di sini ya, deskripsinya, isi halamannya. Nah, tuh kan, keren kan, tidak capek. Di sini adalah sub 2, yaitu apa tadi materinya? Nih, sub 2 memahami perbedaan antara HTML dan CSS. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Nah, ini tinggal tulis aja selanjutnya. Kasih kayak gini aja, seolah-olah tombol. Nanti kita lihat dulu deh, Bapak Ibu ya. Ini akan langsung ke halaman selanjutnya. Tapi apabila ini halaman terakhir Bapak Ibu, menurut ini Bapak Ibu halaman terakhir, maka klik yang ini Bapak Ibu. Nih, akhiri pembelajaran. Oke. Tapi saya akan pilih halaman selanjutnya karena ini belum selesai. Oke, halaman selanjutnya ini. Klik. Oke, saya sepertinya mau buat langsung aja dulu ya sub-sub materinya, sedangkan nanti soal-soalnya nanti belakangan. Oke, jadi saya akan tunjukin bagaimana cara mengakhiri. Oke, kita tambahkan lagi yang ini. Oke, ini berarti sekarang sub ketiga materinya adalah ini cara menyisipkan CSS ke dalam HTML. Nah, ini ya cara menyisipkan. Ini deskripsinya saya akan suruh ChatGPT. Nih. Oke, ini saya minta dulu dia buatkan. Oke ya, nanti belakangan deh. Ya, coba buatkan penjelasan materi yang ini. Nih, cara menyisipkan. Nah, ini kita lihat, tunggu respon ya. Nah, oke. Nah, kita tinggal copy aja ini ya. Copy, scroll ke bawah, tahan, tarik sampai ke bawah. Kelebihan ini sampai ke sini. Adapun ini memiliki metode tipe pengguna, ini tidak usah ya. Saya copy sampai sini aja. Terus saya paste di isi halaman sini. Oke, udah. Sekarang ini terus selanjutnya ini juga halaman selanjutnya. Oke, save. Oke, ini ya terakhir, subtopik terakhir ini itu kalau kita lihat di sini adalah selektor, properti, dan nilai dalam CSS. Nah, ini oke, kita taruh, kita di sini dulu. Berarti ini sub keempat materinya ini selektor ukuran S, selektor. Nah, materinya saya minta CSS juga buatkan. Tinggal minta CSS ChatGPT dia buatkan. ChatGPT buatkan penjelasan materi berikut ini. Nah, oke, kita copy lagi. Dari atas sini kita copy, scroll ke bawah, tahan sampai ke bawah, sampai sini aja Bapak Ibu. Oke, atau sampai sini ya. Oke, copy, Ctrl C, di copy, paste di sini. Nah, selesai. Ini kita akhiri, misalkan ini tombol terakhir ya. Oke, tombol sekian atau selesai misalkan, dan akhiri pembelajaran. Kemudian iya, sudah deh, kita sudah buat. Nah, anak-anak kalau mau lihat itu tinggal di sini nih, dia lihatnya di perhatiin jauh. Nah, ini anak-anak nanti bacanya kayak gini. Kemudian ada tombol di sini.
Baik Bapak Ibu, seperti ini jadinya setelah saya buat lesson saya atau pembelajaran untuk kelas 12 RPL dengan materi pengenalan CSS, materi pertamanya, dan subbabnya ada 4. Yang pertama, pengertian dan tujuan CSS. Yang kedua, memahami perbedaan antara HTML dan CSS. Yang ketiga, itu ada penyisipan CSS ke dalam HTML. Dan yang keempat, selektor, properti, dan nilai. Oh, ini yang selektor dan properti ini belum ada ininya juga ya, soal-soalnya. Tapi kita bisa buat meminta ke ChatGPT untuk membuatkan. Ya, jadi saya akan lanjut buat soalnya untuk sub keempat ini. Oke, ini ChatGPT saya yang sebelumnya saya sudah buat soalnya. Oke, sekarang kita masuk yang keempat, yaitu buatkan soal 3 soal esai yang disertai dengan jawaban untuk materi selektor, properti, ini selektor, properti, dan nilai CSS gitu ya. Kalau kita lihat seperti ini, nilai dalam CSS. Oke, dalam CSS, nilai dalam CSS. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita tunggu aja, ini masih dalam proses. Nah, soal pertama sudah muncul. Jelaskan apa yang dimaksud dengan selektor, properti, dan value. Nah, kayak gini. Wah, dia langsung disertai dengan jawabannya. Tapi kita lihat dulu, soal pertama itu adalah selektor itu apa ya. Jelaskan selektor, properti, value. Contohnya ini. Ya, soal kedua ini. Oke. Wah. Ini soalnya, jadi kita bisa buat di sini. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, ini tuh saya akhiri ya pembelajaran, tapi saya akan ganti. Jadi cara gantinya edit ulang itu klik yang icon gear ini Bapak Ibu, diklik aja, nanti seperti ini muncul seperti di awal pembelajaran. Cuman lompatan ini saya akan bukan diakhiri tapi lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, ini halaman selanjutnya, dan halaman selanjutnya itu saya akan buat dalam bentuk pertanyaan yang jenisnya esai. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, sub nomor soalnya, nama atau judulnya sub 4 soal nomor 1. Pertanyaannya saya akan ambil dari ChatGPT, yaitu jelaskan, ini tinggal di copy, di blok aja dulu, jelaskan apa yang dimaksud dengan selektor, properti, value dalam CSS, berikan contohnya. Nah, jadi anak-anak nanti buat sekaligus dia akan tulis di situ ya, di kolom esainya. Kita paste di sini seperti ini. Nah, terus langsung ke halaman selanjutnya. Dia kalau diisi klik, tidak usah ke balik ke halaman ini karena
nanti kita periksa. Nanti saya akan tunjukin yang hasil esai itu seperti apa dan bagaimana cara menilainya. Oke, kita simpan halaman ini, terus kita buat lagi esai lagi karena kita buatnya 3. Ini sub 4 soal nomor 2. Ini untuk soal nomor 2-nya kita ambil ke ChatGPT. Ini bagaimana cara mempengaruhi gaya yang diterapkan pada elemen-elemen dalam web, berikan contohnya, dan bagaimana menggunakan selektor kelas, selektor ID mempengaruhi tampilan HTML ini ya. Ini contohnya di bawah. Ini penjelasannya, contohnya ini. Oke. Nanti kita lihat seperti apa jawaban anak-anak. Ya, ini juga. Oke, terus pertanyaan terakhir. Ini untuk pertanyaan terakhir. Kita ganti lagi ke esai lagi. Sub keempat, ini maksudnya sub bab ya. Soal nomor 3. Pertanyaannya kita kembali ke ambil lagi di nomor 3, mana nomor 3 ya? Ini ya. Jelaskan perbedaan antara ini ya. Kalau anaknya sudah tahu pasti sudah bisa dijelaskan pakai bahasanya sendiri. Oke. Nah, ini tidak, karena ini halaman terakhir, maka kita ganti dengan akhiri pembelajaran ya. Jadi nanti kalau setelah kita nilai tertingginya ini 1 ya, atau kita ganti deh 2 kali ya, 2 nilainya. Nanti 2 setelah ini nilainya 2 karena esai. Jadi kita bisa kasih nilai tertingginya 2, skornya 2, simpan. Kita ganti dulu semua tadi ya, jadiin 2. Ini juga 2. Ini juga 2. Karena esai. Oke, ini Bapak Ibu sudah selesai pembelajaran yang saya buat untuk kelas. Oke, sekarang kita lihat yang esai, cara menilainya itu di sini nanti di esai. Nah, ini cuman sementara belum ada nih karena kan siswa belum mengerjakan. Tapi saya akan tunjukkan yang kelas lain yang sudah buat esainya, tapi esainya tidak seperti tadi ya. Esainya juga saya cuma esai singkat aja. Oke, kita lihat saya buatnya di kelas 12 RPLB karena ini tadi saya buatnya mendadak sebelumnya, hanya karena saya lagi ada kegiatan lain jadi saya buatkan ini paginya dan sangat mendadak Bapak Ibu. Oke, kita lihat di sini caranya. Ini esai, ada nilai esai. Nah, ini ada beberapa yang saya sudah nilai. Bapak Ibu, ada beberapa yang saya sudah nilai. Nah, ini belum saya nilai. Kalau cara memberi nilainya di mana? Klik yang ini Bapak Ibu. Ini ya. Misalkan Wa'ode Naila Salam ini dibuatnya, jadi dia kerjakan di soal nomor 4 sub bab ketiga. Oke, ini. Nah, jadi saya pertanyaan ini, apa yang diatur oleh CSS dalam halaman web? Nah, dia tulisnya ini, menambahkan gaya, styling, misalnya font, warna. Ini benar ya, Bapak Ibu, ke dalam sebuah halaman web. Ini juga benar. Jadi kita kasih komentar. Iya. Apa yang diatur harusnya itu elemen HTML yang bisa mengubah, tapi ini mungkin maksudnya kayak gitu ya, tapi sudah mirip lah. Jadi kita kasih nilai bagus banget, bagus, misalkan bagus. Oke, kita kasih nilai, ini nilainya, nilai esainya kita kasih 1 tuh. Nah, iya, ini ya, seperti ini Bapak Ibu. Oke, cara esainya. Nah, kalau mau lihat laporannya Bapak Ibu, ini kita sudah kasih nilai. Tapi kalau misalnya lihat laporannya, nih Bapak Ibu, lihat laporannya. Ini misalkan ini ada yang 100 ya. Saya kecilin ini dulu.
Ini ada yang sudah 100%, ini artinya sudah selesai dan esainya saya sudah kasih nilai. Adapun yang ini nih, ini mungkin esainya belum saya nilai atau dia belum selesaiin sepenuhnya pembelajaran ini. Nih kita bisa lihat ada yang menyelesaikan hanya 3 menit. Wah, ini 3 menit tapi 100 ya, Bapak Ibu ya. Ini mungkin anaknya sebelumnya lihat punya temannya atau bagaimana ya. Mereka ya ini kayaknya agak udah nyontek-nyontek di temannya juga nih ya. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Nih. Nih. Wah, saya juga coba menjadi siswa. Nih, pernah saya jadi siswa, saya ngerjainnya. Saya sudah 2 kali ngerja nih, tapi yang satu belum selesai. Yang satu nih kerjain 7 menit. Di 7. Wah, lama ya, 7 jam. Kerjain ya, 7 jam belum. Ini karena ini ya, saya kerja terus keluar. Ya, jadi saya tidak kasih batasan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat tampilannya seperti apa sih yang dikerjakan oleh anak-anak. Nah, tampilannya itu kayak gini Bapak Ibu. Nah, kita lihat di pratinjau ini. Nah, ini sudah selesai ya. Kita lihat ini nih. Pratinjau harusnya di pratinjau. Tapi di sini nggak muncul ya. Oke, coba kita lihat lagi ke ini. Ke kelas RPLA ya. 12 RPLA. Ini 12 RPLA. Lihat pratinjaunya. Ini ya, kita lihat tidak. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Tampilannya seperti ini, pratinjaunya. Ini bab 1, pengertian dan tujuan CSS. Anaknya akan baca, terus akan ada tombol selanjutnya untuk tombol selanjutnya yang mana kuis. Nih Bapak Ibu bisa lihat kalau klik kuis seperti ini. Apa tujuan utama dari Cascading Style Sheet? Nah, ini kan harusnya jawabannya itu adalah memisahkan struktur konten dan presentasi visual. Jawabannya ini ya. Ini tuh kayaknya sudah diacak juga ya Bapak Ibu ya. Sudah diacak. Ini harusnya di mana kita buatnya tuh. Nah, tapi jadi kalau seandainya ini jawabannya nih. Tapi kalau saya pilih A yang pertama ini, pengolah basis data. Ini kan salah nih. Terus saya menyerahkan, dia akan menjawabannya muncul nih responnya. Oke, responnya maaf jawaban Anda salah. Nah, untuk melanjutkan ya, dia tidak bisa lanjut nih, tapi akan kembali lagi ke sini, ke submateri. Jadi seperti yang saya buat di editnya, di sini maksud saya. Nah, jadi kalau seandainya salah, dia akan kembali ke submateri 1 untuk dia baca ulang. Ya, oke, seperti itu. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana tampilan di handphone ya. Oke, kita lihat dulu tampilan di handphone. Nah, kita akan lihat tampilan di handphone. Kita masuk dulu ke aplikasinya. Kemudian kita cari kursusnya. Tadi kita buatnya di untuk kelas 12 RPLA. Ini ada materinya. Jadi kalau lihat sebelumnya ini ya. Ini kita masuk dulu kursusnya. Topiknya CSS ini. Kita akan lihat. Nah, ini tampilannya. Misalkan nih, karena sebelumnya saya sudah coba ya. Anda telah melihat lebih dari satu halaman dari pelajaran ini. Anda ingin mulai dari halaman terakhir yang Anda lihat? Tidak, saya mulai dari halaman awal ya. Klik ya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, ini tampilannya, anaknya harus baca. Kemudian selanjutnya, nah ini misalkan apa tujuan utama dari CSS? Misalkan nih, oh ini sudah acak juga ya. Misalkan yang pengolah basic data ini saya pilih ini. Nah, kalau klik ini, maka jawabannya jawaban Anda salah. Nah, berarti kalau lanjutkan harus baca lagi tuh di sini. Kayak gitu ya. Oke, seperti itu. Tapi kalau seandainya benar, misalkan kayak gini, jawabannya ini ya, memisahkan struktur konten dan visual, ini jawabannya. Kalau kita klik, baru kita akan lanjut halaman
Tuh, jawaban Anda benar. Oke, baru ini manfaat utama lagi. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Oke, seperti itu aja. Adapun kita bisa lihat juga respon anak-anaknya, maksudnya sudah sejauh mana yang dikerjakan. Kita kembali. Ini ya, Bapak Ibu. Kita lihat laporannya. Nih laporannya. Nah, ini. Oh maaf, di sini baru Guslan yang ngerjain. Oke, saya tunjukin yang kelas A ya, yang kelas A. Yang kelas A. Sorry, maksudnya saya yang kelas B, yang kelas B. Ya, kelas B. Ini pembelajarannya. Ini ya. Laporannya. Ya. Seperti ini Bapak Ibu. Mereka anak-anak juga bisa melihatnya seperti ini. Dia ketahuan tuh, dia sudah berapa persen dia menyelesaikan. Ya. Nah, kayak gini ini. Cuman mohon maaf sekali untuk penilaian, untuk memberi nilai di handphone ini tidak bisa. Ya, kita tidak bisa memberi nilai nih di sini. Misalkan Gunawan nih, saya mau nilai esainya. Karena esainya itu belum saya nilai. Tampilannya seperti ini. Lihat esai itu di pertanyaan terakhir sepertinya. Di sub ketiga. Sub 3 soal nomor 3. Nomor 4 ya, ini. Harusnya ini saya beri nilai, tapi tidak bisa di sini nih. Nih belum dinilai. Nah, untuk menilainya kita harus masuk ke Chrome-nya. Ya, ke Google Chrome. Jadi klik i ini, tanda i ini, kita klik ini. Oke. Kemudian klik yang ini supaya masuk ke Chrome-nya. Nah, ini sudah masuk ke Chrome-nya. Oke, kita lihat nilai esainya. Nah, ini. Ya. Cuman di sini harus digeser-geser nih. Ya. Ini misalkan yang belum dinilai. Bapak Ibu belum nilai nih. Jadi klik yang ini. Kita lihat anaknya. Ini dari Ade Raihan. Pertanyaannya, apa yang diatur oleh CS Web? Respon dari Ade Raihan. Ini kosong ya. Dia tidak kerja. Nih. Dia tidak kerja di sini. Nah, coba kita lihat yang lain. Yang kerja. Oke, ini. Oke, kita lihat yang lain. Kita kembali. Nah, yang sudah kerja. Itu misalkan ini ya. WOD Naila ini kan sudah kerja tadi ya. Sudah dinilai. Itu harusnya tampilannya kayak gini. Ini. Ini menggambarkan style ini. Ya, ada sebuah halaman situs. Nah, kita sudah komentari dan kita kasih nilai. Nah, sedangkan dari Raihan tadi itu dia tidak isi. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye bye.